anehnya lagi bekas darahnya masih ada, tidak busuk, bajunya pun tidak sobek, tidak hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerita Kocok Benggolo, saat ini kita akan melihat satu sisi sejarah. Kita akan mengungkap satu rahasia sejarah Sersan Suharmaji ya. Jadi Sersan Suharmaji ini dulu merupakan pejuang kemerdekaan yang kebetulan beliau bergerilya, dan pada saat di wilayah Kediri sini ya, di kota sini, beliau pernah di rumah ini. Jadi rumah ini di tahun 1926 itu sudah ada. Sebelum kita menginjak cerita beliau, kita bacakan dulu Al-Fatihah pada para pejuang kemerdekaan dulu ya, dan juga kepada Sersan Suharmaji yang merupakan gerilyawan, dan banyak ceritanya di sini dan kita akan ungkap seperti itu. Ila kusarruh jamaati subuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sobat Kocok Benggolo, langsung saja kita berbicara mengenai sejarahnya Sersan Suharmaji yang kebetulan bersama Pak Ruhi yang merupakan Paknya Pak Ruhi ini dulu veteran perang, dan satu grup ya, satu dengan Sersan Suharmaji yang kebetulan juga menjalin persahabatan. Jadi menurut cerita dulu itu Sersan Suharmaji pernah di rumah ini. Jadi rumah ini sudah sangat lama dibangun, dan langsung saja ya kita ke Pak Ruhi untuk bertanya bagaimana akhwal ceritanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjelaskan rumah saya dulu ini kan warisan dari mbah saya. Rumah ini dibangun tahun 1926. Oh gitu ya. Ya, waktu kan Indonesia belum merdeka. Ya, belum Nah, merdeka. kebetulan bapak itu veteran. Ya, kadang kalau sudah merdeka kemarin itu beliau masih teman-teman satu angkatan masih hidup, sering ngobrol ke sini, cerita-cerita, sering cerita masalah perang zaman dulu. Cuman yang saya ingat dan saya membuat saya ironinya sampai sekarang itu, Sersan Suharmaji dijadikan jalan utama, jalan Sersan Suharmaji, tapi tidak ketahui orang dari mana, biografinya seperti apa. Saya nggak tahu kan ya. Sampai saya buka Google tuh, saya kan mengagumi beliau karena apa ya? Kisahnya itu, rumah ini karena sudah lama sebelum Indonesia merdeka. Dulu kan para pejuang kan nggak punya biaya, ya toh. Jangankan pakai apa tuh peralatan perang, sepatu tuh rampas dari Belanda. Kita kan tahu kalau rampasan pasti orang Indonesia kekecilan kakinya, sepatu kegedean, ya. Biasanya kan secara postur sudah beda ya. Kan orang Belanda lebih tinggi, terus kakinya lebih besar. Nah, ngumpullah di sini ceritanya bapak saya itu. Cerita bapak saya itu seperti itu. Ngumpul di sini, minta itu loh, minyak goreng. Dulu kan nggak ada minyak sawit, minyak kelapa. Dioles-olesi kakinya, yang karena lecet. Efek dari sepatu kegedean kan banyak gesekan. Iya, lecet. Sambil apa tuh? Kisahnya tuh ya mungkin kurang lebih seperti ini, sambil ngelap kakinya itu sambil ngomong beliau tuh, Sersan Suharmaji itu ngomong, nanti jam 10 pagi pintu surga dibuka lebar-lebar. Lah temennya veteran, satunya temennya bapak saya itu, sama saya ingat namanya Pak Muhadi, itu langsung ngerti, gendeng ngopi tadi, gak omong apa kok geladur gitu. Lihat saja nanti jam 10 siang pintu surga dibuka lebar-lebar. Kan itu akhirnya kan sudah selesai semua, sudah waktu itu Mas Haris, gencatan senjata, perjanjiannya Belanda tidak boleh mengarah ke selatan dari alun-alun.
alun-alun Kediri. Iya, Rasulullah nggak boleh. Nah, waktu Sersan Suharmaji setelah dari sini kan bersama Pak Muhadi juga itu ke perempatan situ, itu versi bapak saya. Kan itu. Kalau di situ ada Belanda lengkap, berdebatlah karena itu Belanda melanggar perjanjian. Akhirnya Belanda kalah debat, tapi dia menang persenjataan, ditembaklah beliau Sersan Suharmaji itu. Nah, itu tepat jam 10 ya, jam 10, jam 10. Itu ceritanya orang-orang Om Hadi memang benar. Ditembak tuh logikanya bau amis, bau darah, baunya wangi luar biasa. Sampai sekarang sama sendiri merinding sampai sekarang itu. Misalnya itu. Nah. Ya, ini Mas Ruki ya. Jadi ada satu aneh ya Sobat Cerita Kocobonggolo. Jadi beliau paginya sebelum jam 10 itu ke sini bersama Pak Muhadi, itu rekan perjuangan sama-sama veteran perang ya. Minta minyak kelapa untuk ngolesi istilahnya kaki yang lecet karena sepatunya tadi kebesaran. Jadi di sini Sersan Suharmaji itu ada semacam kayak feeling ya, ada semacam dia tahu dibuka hijab sampai beliau bilang nanti jam 10 pagi itu surga dibuka lebar-lebar. Lah, di sini yang membuat kita merasa terenyuh juga ya. Jadi Pak Sersan Suharmaji ini bilang seperti itu sampai-sampai Pak Muhadi rekan seperjuangannya itu nyeletuk sampai bilang apa? Gendeng itu bahasa Jawanya itu gendeng itu kayak orang gila. Kamu gila kok bilang begitu. Ya kita juga tidak tahu, Pak Muhadi sendiri mungkin juga tidak tahu kalau Pak Sersan Suharmaji ini sudah dibuka oleh Allah istilahnya hijabnya. Jadi beliau diberi Allah pengetahuan yang tidak semua orang tahu ya. Biasanya kalau orang sudah dekat mau dipanggil Allah, orang yang baik biasanya bisa diberi petunjuk sebelumnya. Sampai dia menegaskan, lihat aja nanti kali itu. Ya. Sampai tadi dijelaskan dalam ceritanya sama Mas Ruki ini bahwa Pak Suharmaji, Sersan Suharmaji ini sampai bilang ya nanti lihat saja. Berarti dia sangat yakin bahwa apa yang dia bicarakan itu benar-benar pasti terjadi seperti itu. Dan dilalah selepas dari sini mereka istilahnya di perempatan nih ngepost apa ronda itu ya? Bukan, kan mau melanjutkan gerilya. Mau melanjutkan gerilya, mau nyebrang ke arah sana itu masih itu kisahnya itu masih hutan, masih apa namanya itu, jarang masuk rumah. Rumah itu diri cuma 2, sini sama rumah paman saya itu cuma 2. Tapi yang paling lama belum ada rumah lainnya. Cerita bapak saya. Jadi ya cuma yang saya garis bawah itu baunya itu wangi itu. Ya. Jadi maksud saya saat peristiwa itu terjadi, Sersan Suharmaji itu sama Pak Muhadi tadi kan sudah gerilya lagi begitu. Iya, berangkat lagi. Kan kesini kan karena kakinya lecet, ada rumah mampir kan gitu, ada kehidupan mampir, seperti itu perjuangan orang dulu itu memerdekakan kita seperti itu. Jadi nah setelah itu langsung dikubur sewakilnya, enggak dimandikan, dikuburnya di desa Banjarjo, Mas Haris. Banjarjo. Jadi setelah kembali dari sini ya Sobat Cerita Kocobonggolo, Sersan Suharmaji itu sama Pak Muhadi itu ketemu di perempatan jalan ya. Dulu itu masih keadaannya kan jarang ya, rumah jarang ya, sepi. Jadi saya ketemu Belanda itu terjadi debat ya, karena memang sesuai perjanjiannya Belanda itu tidak boleh mengarah ke selatan. Jadi ke Tulungagung. Jadi di alun-alun Kediri itu ada perempatan besar. Itu kalau ke selatan itu menuju Tulungagung. Lah itu perjanjiannya di Kediri di perempatan itu tidak boleh ke selatan, arah ke Tulungagung. Jadi sebenarnya Belanda ini yang salah. Nah tempat itu jadi perdebatan antara Belanda dan Sersan Suharmaji ya, pasukannya beliau ya Sersan Suharmaji tadi. Ya di sana itu setelah Belanda terjadi perdebatan, Belanda itu sebenarnya kalah dalam argumentasi karena memang sudah jelas di dalam gencatan senjata pada saat itu Belanda tidak boleh mengarah ke selatan. Nah,
di saat yang genting itu terjadi satu istilahnya ya istilah pertikaian lagi ya, dalam artian Belanda itu mungkin tidak mau menerima dan lain sebagainya, akhirnya menembak Sersan Suharmaji itu tepat di keningnya ya, di keningnya Sersan Suharmaji, dan beliau akhirnya wafat. Dan anehnya menurut cerita pada saat itu saksi utama ya ini Pak Muhadi, beliau mengatakan bahwa biasanya kalau darah keluar itu kan berbau amis ya, itu kan wajar. Apa sih ya Allah, otak darah amis banget Mas Haris. Nah, dilala setelah tertembak di keningnya itu tidak amis. Jadi menurut cerita kita kan juga tidak tahu ya saat itu ya. Hanya penikmat kemerdekaan. Istilahnya kita hanya mendengarkan cerita-cerita dari beliau, katanya Pak Muhadi itu harum. Dan pada saat itu insya Allah juga tepat ya, kurang lebih pukul 10 pagi, seperti yang diceritakan atau dikatakan oleh Sersan Suharmaji, nanti jam 10 pagi pintu surga dibuka lebar-lebar. Nah, ternyata beliau sendiri pada saat itu yang mengatakan, dan disitulah Allah memberikan satu petunjuk yang sangat luar biasa, bahwa beliau sendiri yang pada pagi itu pukul 10 menjadi syuhada. Jadi surga yang telah dijanjikan Allah melalui petunjuk dari Allah melalui beliau, ternyata beliau sendiri ternyata yang meninggal. Jadi beliau mengatakan jam 10 pagi nanti pintu surga dibuka lebar-lebar. Subhanallah, ini adalah salah satu kejadian yang menurut saya sangat luar biasa. Dan kita sebagai generasi pada saat ini, generasi setelah kemerdekaan, sangat berterima kasih ya. Tetapi ada semacam kenyataan juga dari Pak Ruki tadi ya, ada semacam tidak ada penjelasan yang lebih spesifik ya, bahwa beliau Sersan Suharmaji ini sebenarnya siapa, terus katakanlah anaknya siapa, dari mana, begitu Mas. Iya. Cuma yang saya tahu dari bapak saya, dari teman, asli orang Trenggalek. Trenggalek mana saya juga nggak tahu. Mas, sampai sekarang saya begitu mengidolakan beliau, saya browsing di Google nggak pernah ada. Kan sangat ironis, dia itu pahlawan kemerdekaan dipakai nama jalan. Tapi kan ya itu mungkin dengan adanya YouTube ini mungkin nanti ada yang mau orang-orang Trenggalek menelusurinya. Setidaknya kita bisa mengagumi perjuangan beliau. Dan yang selanjutnya nanti kan setelah akhirnya negara merdeka dipindah toh makam itu. Jadi beliau itu waktu setelah meninggal dimakamkan di desa Banjarjo. Banjarjo masih timurnya desa ini. Oh ya, jadi tetangga desa. Iya. Terus setelah pra kemerdekaan dipindah, pasca kemerdekaan dipindah ke TMP, Taman Makam Pahlawan. Iya. Anehnya lagi, bekas darahnya masih ada, tidak busuk, bajunya pun tidak sobek, tidak hancur. Nah, ini satu mukjizat ya, katakanlah satu peristiwa besar. Allah melihat bahwa Sersan Suharmaji ini adalah sebagai seorang syuhada. Jadi saat makam beliau dibongkar, jadi dipindahkan ke makam pahlawan ya. Jadi saat pemindahan di makam umum ke makam pahlawan itu kan jasadnya kan masih utuh. Jadi banyak saksi pada saat itu, di samping jasadnya masih utuh, bajunya juga tidak robek-robek seperti itu. Ini menunjukkan bahwa beliau memang merupakan seorang syahada yang oleh Allah dimuliakan. Jadi diberi tempat yang kan dawuhnya Nabi kan tidak salah. Tidak salah seperti itu. Seperti masalahnya kan begitu meninggal kan dia tidak dimandikan, nggak dikafani, langsung dikubur. Teman udah yakin, emang sudah syahid dari pembicaraannya awalnya, dari kejadiannya berapa kan itu. Sebenarnya itu yang di situ juga tidak cuma Pak Muhadi aja, cuma yang saya kenal cuma Pak Muhadi sama Pak saya yang kan sudah habis generasinya. Seperti itu. Jadi dari rangkaian cerita yang baru kita ceritakan ya, kita seperti cerita dari Pak Mas Ruki yang juga
istilahnya pewaris dari bapaknya ya, dulu juga veteran perang, cerita itu kan diwariskan ke generasi selanjutnya seperti itu. Di sini kita dapat ambil satu hikmah. Jadi ada satu hikmah bahwa seorang pejuang yang mati dalam kondisi syahadat memang oleh Allah dimuliakan, seperti janji Rasulullah dulu pernah menghentikan ataupun bersabda seperti itu dalam berbagai hadisnya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin adanya podcast masalah Sersan Suharmaji ini bisa memancing ya gelombang yang positif ya. Mungkin beliau yang katanya berasal dari Trenggalek, mungkin kayak dauriahnya atau keluarganya, minimal tetangganya ya, tetangganya yang tahu, yang kebetulan kan bangga lah harusnya istilahnya di wilayah Trenggalek tahu, bisa istilah napak tilas atau gimana lah, karena memang ini sudah generasi kedua dan bisa jadi anaknya Sersan Suharmaji. Sersan Suharmaji ini juga tidak tahu, mungkin bisa juga begitu. Bisa jadi belum nikah waktu itu. Oh, bisa jadi masih lancing ya. Iya. Ya mungkin bisa jadi belum menikah, bisa. Iya. Ya kalau Bapak saya juga belum menikah waktu itu. oh, Iya. jadi di periode itu ini bapaknya Pak Mas Luki ini belum menikah. Bisa jadi beliau juga belum menikah, mungkin seperti itu ya. Iya, bapak saya itu masih belasan umurnya itu. Berarti belum 20 tahun belum ada. masih belasan. Jadi kalau diperkirakan kalau seumur bapak saya 19 tuh, kalau umur bapak waktu itu 19 tahun kan maksimal belasan 19 tahun 20 tuh. Setelah itu kan 19 tahun. Dari tahun 26 ke 19 berapa ya? 1935. Maksud saya kalau pemirsa pengen tahu Sersan Suharmaji cuma bisa melihat jalan protokol ke selatan. Yeah. Alun-alun ke selatan, Jalan Sumoharjo, baru jalan Sersan Suharmaji. Nah, itu kan jadi jalan protokol, tapi anehnya tidak tahu siapa beliau, dari mana beliau, kan sangat ironis. Yaitu saya pesan ke Mas Haris, semoga nanti ya mungkin begini Mas Luki, jadi nanti ya ini sobat ya, nanti kita di lain kesempatan kita akan apatilas ke makamnya beliau. Jadi di situ kita akan ke makamnya beliau, siapa tahu ya kita berdua keluarganya di sana apa ya. Siapa tahu nanti kita ke makam di Taman Makam Pahlawan ya, karena memang pada saat itu ya nggak tahu juga kan beliau masih istilahnya perjaka, belum menikah dan sebagainya. Tapi siapa tahu melalui podcast ya kita yang sangat-sangat sederhana ini bisa memberikan semacam sumbangsih ya. Siapa tahu sobat-sobat Cerita Kocok Benggolo dan yang lainnya bisa mengisi komentar nanti di bawahnya. Jadi di bawahnya silahkan nanti untuk uran-uran masalah Sersan Suharmaji, pertanyaan ataupun mungkin masukan-masukan yang mungkin kami berdua tidak tahu selain ini ya. Iya. Mungkin masih banyak informasi atau cerita-cerita tentang beliau, siapa tahu kita bisa menambahkan. Iya, sebelum terlambat Mas Haris, maksudnya begini. Iya. Saya tuh berharap generasinya Sersan Suharmaji itu masih tersisa gitu. Iya. Jadi kan terus bisa mengorek lebih dalam lagi kan gitu. Sekarang nyari kan bingung kemana kita nyarinya, kan gitu loh. Kalau mungkin di Trenggalek itu ternyata tuh masih ada familinya kakak, pak adik, nah bisa mengorek lebih jelas sehingga kita ketika melihat siapakah nama tokoh di jalan tokoh ini siapa sebenarnya bisa tahu. Gitu. Dan memang Sersan Suharmaji itu telah dijadikan jalan protokol alun-alun Kediri itu ke selatan. Ya. Namun dari dalam yang lebih detail lagi siapa beliau memang belum, secara presisinya belum, detailnya belum ada. Ya mungkin itu saja ya Sobat Cerita Kocok Benggolo saat ini untuk kita sampaikan mengenai perihal cerita perjuangan Sersan Suharmaji yang selama beliau berjuang ya, bergerilya hingga kematian beliau, wafatnya beliau di sini ya, di desa Kola ini ya, dan dimakamkan di desa tadi mana Banjarjo ya. Jadi di daerah sini ya, di rumah ini merupakan salah satu bukti ya, bukti otentik bahwa Sersan Suharmaji dan
sahabatnya Pak Muhammad itu pernah datang ke sini, dan ini adalah juga sejarah, nampaklah sejarah juga bahwa di sini ada satu kisah seorang veteran perang bernama Sersan Johar Maji itu yang dengan segala kekurangan beliau ya, ataupun pada saat beliau meninggal sebagai syuhada, dan juga cerita bahwa beliau merupakan bukti bahwa orang yang berjuang janji Allah dijanji ya, berjuang untuk istilahnya memerdekakan bangsanya, Allah akan memberikan satu tempat yang sangat mulia, yaitu adalah surga. Terima kasih Sobat Cito Koco Benggolo, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mengembangkan channel ini, sehingga channel ini bisa berjalan, bisa besar bersama Anda sekalian, sobat-sobat sekalian. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.